Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Gunawan. Saya dari Prodi Budidaya Perairan, NIM 18025 4243025. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas ke-6 untuk mata kuliah biologi perikanan. Langsung saja ke soal. Jadi di sini dia meminta definisi pemijahan menurut De Jong dan Prabu. Jadi menurut De Jong 1940, pemijahan ini adalah suatu kelompok telur yang matang, dan bila sudah memijah, kelompok ini mempunyai opari seperti kantong yang kosong dengan beberapa telur yang dihisap kembali, misal ikan bawal, kemudian ikan layang, selar kormo, kemudian selar malam, dan selar betong. Dalam opari ini, yang matang ditemukan 3 kelompok telur yang sedang berkembang seperti ikan tenggiri. Kemudian menurut Prabu 1956, pemijahan itu terdiri dari beberapa tipe. Salah satu tipenya adalah pemijahan hanya dapat dilakukan 1 tahun sekali dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kelompok yang matang dalam opari dapat dibedakan dalam kelompok telur stok, misalnya Trapon jerbua, Macrones vittatus, dan Cyphrocentrus dorap. Saya akan menjawab soal nomor 2, di mana di sini dia meminta apa itu definisi pembuahan dan jenis-jenis pembuahan beserta contohnya. Jadi pembuahan itu adalah peleburan 2 gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal, zigot, atau peleburan nukleus tepatnya. Jadi jenis-jenis pembuahan ini terbagi menjadi 2, pembuahan internal dalam, kemudian pembuahan eksternal luar. Dalam, di mana melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya disebut ovovivipar. Kemudian pembuahan eksternal luar itu melakukan pembuahan di luar tubuh induknya disebut ikan vivipar. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini dia meminta proses pemijahan ikan gurame dan ikan gupi. Jadi pemijahan alami ini merupakan proses perkawinan yang berlangsung secara alami, di mana pembudidaya dalam proses ini tidak ada campur tangan manusia. Lalu proses pemijahan ikan secara alami, contohnya ikan gurami dan ikan gupi. Ikan gurami, pada jenis ikan gurami ini, di mana proses pemijahannya, pembudidaya menyiapkan sarang untuk ikan dikarenakan pada saat memijah, ikan memijah di sarangnya. Kemudian untuk ikan gupi, jenis ikan gupi ini dia melakukan proses pemijahan alami, di mana ia mengeluarkan anakannya secara langsung, dan larva anaknya pun bisa hidup langsung di kolam perairan tempat induk memijah. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4, di mana faktor mempengaruhi pemijahan, yaitu pemijahan alami. Jadi ada faktor yang mempengaruhi pemijahan ikan, di mana faktor eksternal, kemudian faktor internal, dan habitat pemijahan. Jadi contoh faktor eksternal ini curah hujan, kemudian cahaya matahari, kualitas air. Faktor internal itu kematangan gonad, ketersediaan hormon, indera induk, mata, kulit, dan alat afektif. Sedangkan habitat pemijahan itu adalah Phyctophilis, Lipophilis, dan Phaseolophilis. Jadi faktor pengaruh pemijahan alami, karena faktor yang sering dihadapi untuk berpapasan langsung pada biota yang ingin memijah, otomatis faktor eksternal dan internal sangatlah memiliki pengaruh yang besar. Jadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses pemijahan alami itu adalah faktor eksternal dan faktor internal.
Baiklah, di sini soal terakhir di mana dia meminta menjelaskan mengapa ikan ukuran kecil sudah rental bisa memijah. Jadi menurut saya cukup mudah dipikir secara logis. Ikan semakin lama semakin menyusut. Kemudian setelah itu overfishing pun menjadi meningkat. Memungkinkan ikan-ikan yang masih dini melakukan hubungan atau perkawinan sehingga mengakibatkan pemijahan dini pada biota tersebut, mungkin yang bisa dilakukan oleh ikan-ikan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.